Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang mari belajar surah Al-Ma'un, subbab kedua, yakni memahami makna Quran surah Al-Ma'un. Setelah pada video sebelumnya kita belajar membaca Quran surah Al-Ma'un, kini kita akan belajar memahami makna Quran surah Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami makna Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sebelum dilanjutkan, kakak ingatkan dulu ya, supaya channel ini bisa terus memberikan manfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Baiklah adik-adik, mari kita perhatikan penjelasan arti perkata berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi orang, yukadzibu yang mendustakan, biddini agama. Fadzalika, maka itulah, alladzi orang yang yad'u menghardik al-yatima anak-anak yatim, wala yahuddu dan tidak mendorong, ala ta'ami memberi makan, al-miskin orang-orang miskin. Fawailun maka celakalah, lil musallin orang-orang yang salat, alladzina hum yakni yang mereka itu, ang salatihim terhadap salatnya, sahun lalai. Alladzina hum juga orang-orang yang yuraun berbuat riya, wa yamna'una dan enggan, al-ma'un memberikan bantuan. Itu terjemah arti perkata daripada surah Al-Ma'un. Sekarang terjemahan lengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah di sini bertanya, padahal sebetulnya Allah akan memberikan suatu ketentuan. Ya, ini kalau dalam bahasa tafsir namanya istifham takrir. Jadi suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lagi. Justru sebetulnya Allah sedang memberikan ciri-ciri, itu ya, ketentuan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Pada ayat 1 sampai ketiga ini mempunyai asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat, yakni disebutkan pada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi. Ini diantara ada Abu Sufyan,
Abu Jahal atau Al-As bin Walid atau orang lain. Nah, ini masih diperselisihkan. Yang mana setiap minggu mereka itu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa di atas merupakan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dibelanjakan dengan baik. Lanjut kita ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Ya, jangan sampai membaca sampai sana saja. Ya, lanjut ayat kelimanya. Siapa yang akan celaka ketika mereka melaksanakan sholat? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi yang akan celaka ketika melakukan sholat adalah yang pertama, lalai di dalam sholatnya. Dilanjut dalam ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Yang akan celaka ketika sholat yaitu yang suka berbuat riya. Kemudian wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Pada ayat keempat sampai terakhir ini diriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk mengerjakan sholat, tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Allah tidak suka dengan orang-orang munafik seperti ini. Maka diturunkanlah surat Al-Ma'un ayat 4-7 ini. Peristiwa di atas menunjukkan bahwa beramal ibadah harus dilakukan dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya adik-adik. Tidak boleh riya, yakni memperlihatkan ibadah dan amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang lain. Amal ibadah yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, alhamdulillah kita sudah mengetahui makna secara perkata dan keseluruhan Quran Surah Al-Ma'un. Hafalkan dan amalkan di rumah ya, supaya kita mendapat rahmat dengan mengamalkan Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil dari surat ini adalah Surah Al-Ma'un diturunkan dengan tujuan untuk mengingatkan umat manusia bahwa pengingkaran terhadap hari kebangkitan merupakan sumber segala kejahatan, karena mendorong untuk melakukan perbuatan yang buruk. Surah ini mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal ini disampaikan Allah agar kita selalu bersikap hati-hati, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suka menghardik anak yatim. Sikap yang benar terhadap anak yatim adalah menyayangi dan mengasihinya. 2. Tidak mau memberi makan orang miskin. Orang miskin sangat membutuhkan bantuan kita. Maka apabila kita diberi rezeki oleh Allah, sisihkanlah untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Orang yang lalai mendirikan sholat. Maksudnya adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholatnya. Juga orang-orang yang pada saat sholat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Orang yang tidak sholat akan berdosa. 4. Orang yang riya dalam sholatnya. Riya artinya pamer atau ingin dipuji orang lain. Orang yang melakukan sholat dengan riya, maka sholatnya menjadi rusak. Sholat yang diterima
hanyalah sholat dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Orang yang masuk golongan ini disebut kikir. Orang kikir merasa takut menjadi miskin. Karena itu, ia enggan memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Setelah mempelajari surah Al-Ma'un, kita harus memiliki semangat kepedulian sosial. Karena itu, Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain. Sikapku. Sebagai anak muslim, aku tentu harus menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tak acuh dan tidak peduli terhadap orang lain. Sikap ini sangat merugikan diri sendiri juga orang lain. Orang lain akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika sering menanam kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa saja yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.